Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat dulu dari segi definisi ya, definisi. Definisi apa? Ya, yaitu kaitannya dengan jadi kalau kita sebagai magister ya, kita melihat hukum ya, tentunya hukum itu suatu hal yang sangat luas ya, tidak hanya berupa legal text ya, tapi juga ternyata di sini masuk di dalamnya ya dasar-dasar filosofisnya ya, itu yang paling penting dalam memahami sebuah pengertian hukum, termasuk hukum perdagangan internasional ya. Apa sih dasar-dasar filosofisnya? Tentunya ya yang kita pahami sebagai sumber hukum material ya. Jadi sumber hukum itu ada dua ya, terutama nih teman-teman yang belum yang bukan dari hukum ya. Sumber hukum itu ada dua ya, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Masih ingat ya? Sumber hukum material tidak lain adalah ya prakondisi ya, prakondisi ya yang melahirkan sebuah hukum ya. Itu bisa berasal dari kondisi ekonomi, bisa berasal dari kondisi politik ya, bisa berasal dari kondisi sosial. Itu juga bagian dari sumber hukum yang disebut dengan sumber hukum material. Nah, kemudian ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil atau sumber hukum yang mengikat itu ternyata tidak hanya peraturan perundang-undangan ya, termasuk di dalam bidang hukum perdagangan internasional di dalamnya juga masuk ya jenis-jenis sumber hukum selain peraturan perundang-undangan yang disebut dengan doktrin, yang disebut dengan apa jurisprudensi ya, yang disebut dengan asas ya, yang disebut juga misalnya dengan kebiasaan ya atau customary law. Nah, ini ya. Jadi kita flashback lagi buat Pak Aril atau Pak Yudi yang dari Mahkamah Agung, Pak Riki ya, saya kira sih ini mengulang ya, tapi buat teman-teman yang tadi yang dari teknik, yang dari perdagangan ini catat benar-benar ya. Kita sebagai orang hukum sekarang ya sudah sebentar lagi bergelar MH, memahami hukum itu dari dua aspek. Hukum material, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumbernya ya, sumbernya. Bukan material, bukan hukumnya. Kalau hukum material itu beda lagi. Ada hukum material, saya ngomong cepat banget ya, pelan-pelan ya. Ada hukum material dan ada hukum formil. Memang saya ini kalau ngomong ngegas ya, karena keturunan Korea Utara juga sama kayak Pak Aril kayaknya nih. Pelan-pelan saya ngomong, sorry ya. Jadi ada dua sumber hukum, teman-teman ya. Sumber hukum material dan sumber hukum formil. Ini dicatat ya. Enak kalau di kelas memang kita bisa nyatat. Tapi kalau sambil jalan nanti ditonton aja YouTube-nya. Jadi nanti saya rekam lagi, saya upload di YouTube ya, sehingga teman-teman tidak sia-sia perkuliahan di IBLAM, tetap bisa mengakses materi di kapan dan dimanapun. Jadi tujuan saya itu nanti upload ke YouTube ya, juga semoga ada subscribernya ya, ada AdSense-nya. Semoga nih, tapi susah. Ini udah berapa tahun baru 500-an yang subscribe ya. Tapi kalau mahasiswa IBLAM semua subscribe ya bisa 3.000 harusnya tuh ya. Karena mahasiswa IBLAM banyak banget ternyata, ada 3.000 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jelas ya sumber hukum. Nah, apa sih definisi perdagangan internasional? Ini akan coba kita diskusikan di pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan kedua baru kita bicara tentang subjek-subjek dari hukum perdagangan internasional. Itu ya teman-teman ya. Jadi bicara tentang pengertian yang paling berpengaruh ya, yang sangat banyak dikutip di dalam buku-buku hukum perdagangan internasional, termasuk yang ditulis oleh Profesor Huala Adolf ya, termasuk juga oleh Profesor Hatta, tadi termasuk saya juga di modul nanti akan mengutip pendapatnya dari apa nih, Smith-Hoff ya, gimana pronunciation-nya mungkin nggak pas ini, Smith-Hoff ya. Apa itu dia katakan sebagai the body of rules governing commercial relation of private law nature involving different nation. Nah, ini memang ada perdebatan di sini teman-teman ya. Apakah hukum perdagangan internasional itu masuk ke dalam hukum internasional publik atau masuk ke dalam hukum internasional privat? Kalau kita lihat definisinya Smith-Hoff, jadi hukum internasional itu ada dua juga ya, teman-teman mungkin flashback lagi. Nanti kalau ada ide lain silakan di komen ya, karena kita saling berbagi. Karena level magister tentunya sudah saya rasa sudah cukup, harusnya sudah memiliki cukup apa namanya background
pemahaman ya di bidang hukum, walaupun yang bukan dari sarjana hukum tapi sudah praktek di bidang hukum tadi ya, seperti kawan yang dari teknik tadi ya, saya rasa juga kesehariannya pasti ada unsur hukumnya gitu ya, sehingga bapak siapa yang dari teknik, yang dari pertanian juga ya pasti mengambil hukum ya, tidak lain karena kesehariannya berhubungan dengan hukum gitu ya. Nah, kembali ke Smith-Hoff ini, dia ternyata mendefinisikannya ya dari pandangan private law ya, private law. Jadi mendefinisikan hukum dagang internasional itu sebagai bagian dari hubungan antara siapa, private law nature ya, private law nature. Jadi definisi ini menunjukkan bahwa hukum perdagangan itu mengatur sesuatu yang bersifat komersial ya, artinya hubungan bisnis, tapi yang diatur di sini adalah ya eh, hukum perdata ya, hukum perdatanya gitu ya, yang berbeda negara. Nah, kalau kita lihat definisi yang berbeda, misalnya dari eh, apa Charter of Economic Right ya, of Duty State ya, piagam hak-hak dan kewajiban negara ya. Di sini dikatakan bahwa every state has the right to engage in international trade ya. Jadi ini merupakan suatu, saya katakan ya, sebagai suatu prinsip ya dalam hukum perdagangan internasional ya, yang dituangkan di dalam piagam hak ekonomi ya dan kewajiban negara ya. Ini mengatakan bahwa adanya kebebasan untuk freedom of trade. Jadi awal mula prinsipnya adalah freedom of trade ya, kebebasan untuk berdagang ya. Nah, ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada every state ya. Walaupun dia diberikan kepada every state, tapi pada prakteknya yang berdagang adalah pihak privat ya, pihak swasta ya kan, yaitu antara importir dengan eksportir ya. Nah, makanya hukum perdagangan internasional yang didefinisikan oleh Smith-Hoff ini ya, salah satunya menyatakan bahwa hukum perdagangan internasional ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan privat yang berbeda negara. Gitu ya, teman-teman, ini pelan-pelan nanti bisa kita pahami. Nah, yang definisi yang juga berbeda disampaikan oleh Rafiqul Islam ya, Rafiqul Islam. Jadi di modul juga ada, teman-teman. Ya, Rafiqul Islam ini seorang tokoh juga ya. Bukan dari Indonesia ini ya, walaupun namanya Rafiqul Islam ya. Kalau tidak salah dari Pakistan ya, atau dari eh, Asia Barat beliau ini ya. Menekankan bahwa a wide-ranging transnational commercial exchange of goods and service between individual business, trading bodies and state. Nah, ini ya. Jadi di sini definisi Rafiqul Islam sudah lebih mempertajam ya, memperjelas bahwa eh, yang paling bukan paling penting ya, yang menjadi fokus kajian dalam hukum perdagangan internasional ini ya adalah ini ya, state ya. Artinya apa? Artinya sudah lebih mengerucut pada satu kesimpulan bahwa hukum perdagangan internasional ya yang dibahas ataupun yang dipahami oleh Rafiqul Islam ini adalah masuk ke dalam, ini teman-teman nanti bisa challenge ya, karena ini pendapat saya, bisa lebih kepada jenis hukum internasional publik ya, lebih kepada jenis internasional publik. Kenapa saya katakan jenis hukum internasional publik? Karena di sini unsur negara ya, end states ini ya, unsur end states ini yang menjadi
salah satu poin pembahasan di dalam hukum perdagangan internasional. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah ini ya, ini kita langsung aja. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Nah, jadi kaitannya apa di sini? Tidak lain bahwa hukum perdagangan internasional ini memang multi tafsir, bukan multi tafsir ya, multidimensional saya kira ya. Karena di sini juga ternyata terkait dengan private law, artinya hukum perdata ya, tapi perdata internasional juga masuk di dalamnya ya, sektor keuangan, finance law ya, finance law. Jadi memang suatu definisi yang sangat luas ya, dan juga bervariasi pemahamannya tentang hukum perdagangan internasional. Makanya kalau kita lihat silabus-silabus dari satu kampus dengan kampus lain pun bisa saja berbeda-beda, karena ada yang mengistilahkan hukum perdagangan internasional, ada yang mengistilahkan hukum ekonomi internasional, ada yang mengistilahkan hukum transaksi bisnis internasional, ada yang mengistilahkan hukum trans, seperti buku yang saya tulis dengan dosen-dosen lain ya. Ini adalah transnasional ya, transnasional, bisnis transnasional ya. Jadi tidak ada definisi yang baku ya, apakah hukum perdagangan internasional itu. Tapi dapat saya simpulkan ya dari berbagai buku-buku yang saya baca, memang yang disebut dengan hukum perdagangan internasional ya, atau apa international trade law itu, yang fokus kajian paling banyak dibahas adalah tentang WTO law ya, WTO law. Tapi juga tadi tidak menutup kemungkinan ya, juga membahas tentang aspek-aspek hukum yang dikeluarkan di ranah bidang hukum perdata gitu ya. Bedanya apa dengan hukum perdata? Hukum perdata dengan tadi hukum publik ya. Bedanya kalau di hukum perdata itu ya, pihak-pihak yang terlibat murni ya, business to business ya, individu to individu ya. Kenapa dia disebut sebagai hukum perdata internasional? Karena sudah ada dua negara yang terlibat, apa sudah melampaui, sudah melewati batas dua negara gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga, nah ini yang sudah lebih jelas lagi dari Michel Sanson ya. Sanson apa baca ini? Sanson kali ya. Ya teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh Sanson ya, dia mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional ya, di sini dikatakan apa can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of good, service, and technology between nation. Jadi dia juga masih berpendapat itu masuk ke dalam private international trade law ya, private international trade law ya. Dan, jadi dia membaginya ke dalam dua ini ya, ke dalam dua bagian, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum internasional ya, trade law ya, gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi bicara hukum perdagangan internasional menurut Michel Michel Sanson ya, dan juga tadi tokoh-tokoh lain ya, yaitu Rafiqul Islam dan juga Smitsov, masih memasukkan unsur private international trade law ya, hukum internasional privat. Apa sih contoh hukum internasional privat ya? Ada yang bisa kasih jawaban? Contoh hukum internasional privat itu misalnya apa? Hukum internasional privat, private international trade law. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Coba. Ada yang bisa kasih contoh? Coba saya tanya. Contoh hukum ya, perdagangan internasional privat, international trade law. Contohnya apa? Coba siapa ya? Siapa ini?
Coba Mbak Raudah, coba. Contoh hukum internasional, private international trade law. Apa contohnya? Mana nih? Ada orangnya nggak nih? Halo, halo. Lalu Pak, Halo. Bisa kasih contoh nggak apa kira-kira private international trade law? Contohnya apa? um, Private International Trade Law, kurang paham Pak. Kurang paham. Oke, oke. Ini di tempat saya berisik banget nih, Masya Allah. Ada orang ngukang itu jadi, aduh. Tapi di ini nggak masuk ya suaranya ya? Ya Pak, Di aman Pak. Enggak ya? Jadi saya sih berisik banget ini. Ada orang nukang lagi motong-motong keramik kayaknya tuh. Belum ada gambaran contohnya apa yang dimaksud dengan private international trade law? Apa contohnya? Ini yang di bidang perbankan tadi siapa yang di bidang perbankan? Yudi, Pak. Nah, ini bidangnya Pak Yudi ini sebenarnya nih. Private Waduh, international trade law. Contohnya apa? Private mungkin international ada trade law. kerjasama antara perusahaan internasional dengan Nah, di negara lain gitu kali ya, iya, multinational company gitu ya Pak ya. betul. Terus aspek hukum apa namanya jenis atau apa namanya instrumen hukum yang mengaturnya contohnya apa? Instrumen hukum yang mengatur dua perusahaan multinasional yang berbeda negara, contohnya apa? Hukum yang mengaturnya. Misalnya di bidang LC, di bidang letter of credit itu kan Iya, dua negara, ya iya, kan? Tapi iya. yang pelakunya adalah privat, ya, bisa antara importir dengan eksportir. Hukum yang mengaturnya Iya. itu apa? Ini keseharian Pak Yudi ini. Hmm, UCP, LC UC, ya. LC kan Oh ya, diatur kan? UCP, iya iya. UCPDC ya. Oh ya, UCPDC. Jadi contohnya itu. Jadi kalau sudah kita berikan contoh baru tahu, oh maksudnya itu hukum internasional privat itu UCP DC ya, DC. Uniformity Uniformity apa singkatannya Uniformity uh, Uniform. Uniform pastinya UCPDC itu ya. Iya. Oh, Itu custom. Iya Pak ya. custom ya, And, uniform custom and document practice and for credit ya. dokumen kredit. Iya. Oke, pokoknya itu ya. Iya Pak, itu Itu. Pak. Mengapa saya katakan itu sebagai ranah hukum perdata internasional? Tadi itu ya, karena pihak yang terlibat murni dua-duanya adalah privat ya. Baik pihak importir, eksportir maupun perbankan, ya kan? Itu adalah pihak-pihak privat ya, bukan government, ya nggak Pak Yudi? Betul nggak? Betul Pak. Nah, dan yang paling penting lagi, yang paling menegaskan bahwa UCPDC ya adalah UCPDC itu adalah ranah hukum perdata perdagangan internasional ya, itu dari pihak yang mengeluarkan peraturan ya atau mengeluarkan legal text tersebut. Siapa itu yang mengeluarkan UCPDC? Siapa Pak Yudi yang mengeluarkan UCPDC? Di sini ada di modul ya. Di modul nanti teman-teman bisa baca tentang LC. Pak Yudi sih sudah paham banget, tapi mungkin langsung praktek ya. Tapi mungkin sudah tahu teorinya juga. Jadi yang mengeluarkan uniform customs ya practice ya, UCP itu uniform. Ini saya share di ini aja, saya share di modul ya. Nah ini ya UCPDC ya, uniform custom practice for documentary credit ya. Jadi ini aturan-aturan praktek perdagangan internasional dan praktek perbankan ya. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan International Chamber of Commerce ya, Kamar Dagang Internasional ya. Nah, kalau kita lihat bedanya hukum privat internasional dengan hukum publik internasional, pertama lembaga yang mengeluarkannya ya.
karena ini merupakan International Chambers of Commerce. Ini dapat saya katakan bukan bagian dari kerjasama antar negara, ya. Bukan bagian dari kerjasama antar negara, tapi ini merupakan lembaga internasional yang terdiri dari anggota-anggota yang member-membernya merupakan juga pihak swasta, ya, atau entitas bisnis, gitu ya Pak Yudi, ya. Seperti Kamar Dagang Indonesia, ya. Itu juga bukan merupakan instansi, ya, ataupun lembaga pemerintah. Beda dengan WTO, ya, World Trade Organization. Beda dengan misalnya ASEAN, ya. Beda dengan misalnya NAFTA, ya. Beda dengan misalnya organisasi-organisasi yang terdiri dari, ya, anggota-anggotanya berupa kumpulan negara-negara, ya, PBB lah. Dengan International Chamber of Commerce ini ya lebih kepada tadi, ya, organisasi internasional, tapi dia anggota-anggotanya adalah terdiri dari lembaga-lembaga, ya, entitas-entitas bisnis, ya, walaupun dari beberapa negara. Ini pendapat saya seperti itu, ya, teman-teman, ya. Makanya ini masuk dalam ranah hukum privat international trade, ya. Yang kedua, untuk membedakan dia ranah hukum privat international trade atau public international trade law, itu adalah apakah produk-produk hukumnya tersebut diratifikasi, gitu ya, diratifikasi dan kemudian, ya, ditransformasikan ke dalam, ya, bentuk peraturan perundang-undangan hukum positif di suatu negara. Nah, itu, ya, itu bedanya Pak Yudi. Kalau kita sebagai praktisi, ya, kita kurang memahami aspek teori itu, ya, tiap hari ngurusin LC mungkin Pak Yudi, ya, mungkin teman-teman yang di perbankan atau teman-teman yang di pertanian, yang di bidang teknik, ya, selama ini, ya, bekerja dengan berdasarkan standar-standar, ya, misalnya standar nasional Indonesia, ya, standar dari luar negeri, ya, ISO segala macam, tapi tidak paham ini masuk bidang hukum apa, ya, kok saya harus ikut ini, gitu, ya. Nah, sekarang kita bisa paham ada dua pembidangan hukum, termasuk di bidang hukum internasional, termasuk di bidang hukum perdagangan internasional, yaitu di bidang hukum privat dan di bidang hukum publik, ya. Jadi dicatat ini, ya, salah satu yang membedakannya tadi pihak yang mengeluarkannya, ya, kalau itu adalah gabungan dari pemerintah, ya, suatu negara, ya, maka itu dapat dipastikan produk-produk hukum legal text, ya, legal text, konvensi dalam bentuk konvensi ataupun agreement yang dikeluarkan oleh lembaga itu seperti WTO, ASEAN, ya, termasuk juga PBB, tentunya itu masuk ke dalam ranah hukum publik, ke dalam ranah hukum publik. Yang kedua, ya, produk hukum tersebut akan ditindaklanjuti oleh negara-negara dalam bentuk ratifikasi dan transformasi, ya. Apa bedanya ratifikasi dan transformasi? Ini masih ada yang ingat bedanya apa ratifikasi dan transformasi? Nah, ya, kita flashback lagi, ya. Bedanya ratifikasi dan transformasi. Silakan, mungkin ada yang masih ingat, ya. Siapa? Bedanya apa ratifikasi dan transformasi? Ya. Jadi hukum internasional, ya, baik itu di bidang perdagangan ataupun di bidang yang lain, ya, karena nanti kita mengenal banyak sekali jenis hukum internasional, termasuknya hukum perdagangan internasional. Ada hukum pidana internasional, ada hukum perdagangan internasional, ya kan, ada hukum perdata internasional, ya, ada hukum apa lagi, misalnya hukum investasi internasional, ya kan, hukum kepabeanan juga ada, ya, hukum kepabeanan internasional. Pajak juga ada, ya, hukum pajak internasional. Itu ada mata kuliahnya kalau kita ambil jurusan hukum pajak, ya, yang sebentar lagi IBLA mau buka, ada mata kuliah hukum pajak internasional, ya. Yang membedakan apa, teman-teman? Yang membedakan antara dia masuk ke dalam ranah hukum privat atau masuk ke dalam ranah hukum publik adalah pada aspek ratifikasi dan transformasi. Kalau dia masuk ke dalam ranah hukum publik, maka elemen hukum internasional tersebut, baik berupa agreement, treaty, ya, atau konvensi dan lain-lain, dia harus diratifikasi dulu, ya. Ratifikasi itu apa? Ratifikasi ada yang tahu? Pengesahan, ya. Pengesahan oleh siapa? Pengesahan oleh
negara ya. Dalam bentuk apa? Ya, biasanya dalam bentuk undang-undang ya, tapi ada juga dalam bentuk peraturan presiden. Tergantung dari jenis bidang hukumnya ya. Kalau itu di bidang hukum yang diatur ya di dalam undang-undang perjanjian internasional, yaitu bidang hukum kalau tidak salah keamanan ya, pertahanan ya, batas negara ya, termasuk juga yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan perubahan keuangan negara ya. Nanti dilihat di undang-undang perjanjian internasional ya. Ada yang diratifikasi dengan undang-undang, ada yang diratifikasi dengan perpres, peraturan presiden. Jadi itu ratifikasi itu adalah sebuah pengesahan ya, pengesahan. Nah, ratifikasi saja tidak cukup ya, teman-teman ya. Ratifikasi saja tidak cukup karena untuk bisa implementatif mengikat warga negara, produk ratifikasi itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif ya. Belum dikatakan sebagai hukum positif. Kenapa? Karena ratifikasi itu hanya mengesahkan. Mengesahkan untuk apa? Mengesahkan untuk negara ya, dalam hal ini pemerintah dengan DPR ya, menyetujui untuk apa? Untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, untuk melaksanakan perjanjian tersebut, misalnya perjanjian WTO ya, World Trade Organization, yang disepakati tahun 1994 dalam bentuk agreement ataupun piagam WTO, itu diratifikasi dengan ya, dengan apa? Diratifikasi dengan undang-undang ratifikasi ya, saya lupa nomornya. Nah, baru kemudian dia bisa implementatif ya setelah apa? Setelah dimunculkannya undang-undang transformasi. Ya, undang-undang transformasi itu apa? Yaitu undang-undang yang mengimplementasikan suatu agreement ataupun perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Misalnya terkait dengan WTO, nanti kita lihat ada banyak sekali undang-undang transformasinya. Ya, misalnya undang-undang paten, ya, undang-undang merek, ya, undang-undang hak cipta, ya, termasuk juga undang-undang penanaman modal. Itu merupakan bentuk transformasi dari hukum WTO ya, dari WTO law yang kemudian ya teman-teman ditransformasi ke dalam bentuk hukum positif dalam bentuk undang-undang ya, gitu ya. Saya kira ini apa namanya bisa kita pahami ya, untuk pengantar kita memperjelas ya, memperjelas apa? Memperjelas kedudukan dari hukum perdagangan internasional ini yang ternyata ya di banyak definisi para tokoh berada di dua irisan bidang hukum, yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional perdata ya. Jadi hukum perdata internasional atau private international trade law dan ya public international trade law. Jelas ya teman-teman ya? Kalau tidak jelas nanti kita diskusikan di YouTube ya. Teman-teman nanti bisa tanya di YouTube-nya kalau sudah saya upload ya. Insya Allah nanti saya upload. Ini udah saya record. Itu ya. Jelas ya? Kita lanjut aja. Kita sampai jam berapa? Sampai 9:30 ya. Habis ini mata kuliah apa? Habis ini ada mata kuliah apa, teman-teman? KKI, Pak. Haki, Pak. Oh, Haki. Jam berapa? 10.30. 10.30. Oh, 10.30 ya. Oke. Kita sampai jam berapa nih? 10.30 ya. Oke, nggak apa-apa nih. Nanti sampai jam 10 lah ya. Haki, yang ngajar siapa yang ngajar? Dr. Abu Nawas, Pak. Oh, Pak Dr. Abu Nawas. Iya. Senior itu. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya Alexander Goldstein ya, mengenalkan 3 prinsip dasar ya. 3 prinsip dasar ini saya katakan sebagai ya preemptory norms ya, preemptory norms ya. Kalau teman-teman masih ingat di hukum internasional ada norma-norma yang tidak preemptory itu yang tidak
yang tidak lekang oleh waktu gitu ya. Tidak lekang oleh waktu. Ya, semacam ground normnya lah gitu ya, semacam ground normnya atau prinsip dasar ya. Di sini sih dikatakan prinsip dasar ya. Prinsip dasar, basic principle ya, yaitu kebebasan berkontrak, freedom of contract ya, freedom of contract. Ini prinsip yang bersifat universal dalam perdagangan internasional ya, di mana setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Gitu ya. Kemudian apa yang diatur di dalam prinsip kebebasan berkontrak itu ya, salah satunya adalah ya pokok-pokok ketentuan di bidang ekspor impor yang intinya adalah di sini jadi bicara tentang hukum perdagangan internasional ya. Selain tadi prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional, ternyata ada ya ketentuan di bidang ekspor impor ya. Jadi ini ada semacam konflik ya. Di satu sisi kebebasan berkontrak, tapi di sisi lain ada ketentuan di bidang ekspor impor yang dikeluarkan oleh masing-masing negara. Nah, jadi prinsip kebebasan itu ya tentunya tidak bersifat mutlak ya, tidak bersifat mutlak ya. Dia tetap harus tunduk kepada ketentuan di bidang ekspor impor ya. Misalnya adanya pembatasan ya, adanya tarif ya, apalagi adanya persyaratan-persyaratan ya, perizinan, ini tetap harus tunduk kepada rezim ya, aturan perdagangan internasional yang bersifat publik ya di bidang ekspor impor gitu ya teman-teman ya. Jadi bicara tentang perdagangan internasional tidak lain kita sedang berbicara tentang transaksi ekspor impor ya. Sebenarnya transaksi ekspor impor ini sama dengan perdagangan biasa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada ya adanya dua negara yang terlibat ya. Lingkup wilayah negaranya sudah berbeda ya. Kalau perdagangan biasa wilayah negaranya satu atau sama, kalau ekspor impor atau perdagangan internasionalnya sudah lebih dari dua negara, sehingga di sini akan menimbulkan suatu pengaturan yang kompleks ya. Nah, gitu ya. Apa saja perdagangan ekspor impor ini yang yang terlibat ataupun pihak-pihak ya, pihak-pihak termasuk juga elemen-elemen dari perdagangan internasional ekspor impor yang harus menjadi perhatian kita ya sebagai mahasiswa magister ilmu hukum ya. Pertama adalah baik dari pihak importir maupun eksportir ya, dia dipisahkan oleh batas teritorial negara ya. Adanya batas teritorial yang berbeda ini tentunya akan menimbulkan konflik of law ya. Mengapa konflik of law ya? Karena akan ada perbedaan pengaturan ya, baik di negara importir ataupun negara eksportir ya. Itulah nanti peranan hukum ya perdagangan internasional di dalam ya memberikan solusi adanya perbedaan hukum ya, berupa choice of law. Yang kedua yaitu adanya perbedaan mata uang ya. Yang ketiga ya adanya unsur distrust ya, distrust atau ketidakpercayaan ya. Mengapa? Karena baik importir maupun eksportir bisa jadi ya belum memiliki keakraban ya, belum memiliki kepercayaan ya, pengetahuan satu sama lain ya, karena terpisah oleh jarak dan waktu gitu ya, LDR ya, long distance relation ya, asal jangan LDM ya, long distance marriage yang banyak kejadian di bea cukai itu ya, termasuk di Mahkamah Agung juga saya rasa ya karena kerjanya di pelosok-pelosok ya, harus meninggalkan keluarga ya. Di perbankan juga sama saya kira ya. Ini kok jadi ngelantur. Jadi apa teman-teman? Itu yang menjadikan ciri khas ya, ciri khusus dari perdagangan internasional yang membedakan dengan perdagangan nasional ya. Nah, yang paling menjadi penting dalam bahasan ilmu hukum ini yang D ini ya, yaitu perbedaan kebijakan pemerintah atau negara yang nanti ini menjadi bahasan khusus di dalam hukum internasional, terutama yang dikeluarkan oleh World Trade Organization gitu ya. Saya mau pakai ini.
pakai tablet pen saya. Tablet. Ini senjata pamungkasnya dosen ya. Oh, dia nggak bisa. Bentar ya. Oh, saya bukanya di sini. Option. Oke. Bentar ya. Saya mau pakai pen tablet, tapi kok nggak bisa sih. Oke. Ini ada masalah. Bisa matiin aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ekspor impor? Oke. Kok mati dia? Bentar ya, teman-teman. Oh. Oke. Udah. Ardiansyah, Siap. Pak, bisa diulangin, diperjelas lagi, Pak, yang perbedaannya public sama private, Pak, hukum Oke. perdagangan internasionalnya. Siap. Terima kasih. Saya Terima bikin kasih, Pak. whiteboard aja ya. Saya share di whiteboard. Oke. Bentar ya. Jadi pertanyaan dari Pak Julius ya. Iya, Julius, Pak. Oke. Perbedaan dari public international dengan private international law ya. Termasuk di bidang trade law. Jadi kita bicara tentang trade law ya. Tentang trade law. Ya, international trade law. International trade law. Nah, saya katakan tadi ada dua ya, masuk ranah publik ya. Yang kedua masuk ke ranah privat. Bagaimana cara membedakannya gitu ya Pak Julius ya. Tadi Iya, Pak. menimbulkan tanda tanya ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Tadi teman-teman bisa cross check, saya juga tidak membaca ini ya, maksudnya tidak mengambil pendapat dari satu pakar ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sebagai doktor ilmu hukum yang kebetulan disertasi saya juga tentang hukum perdagangan internasional. Jadi international trade law ya, hukum perdagangan internasional termasuk juga hukum internasional lainnya itu ya selalu ya beririsan ataupun selalu dapat kita bedakan ya, terkadang dapat kita bedakan, terkadang tidak dapat kita bedakan ya. Pada prinsipnya ada dua bidang ya, termasuk di bidang hukum lain juga ya, yaitu bidang hukum privat dan hukum publik sebagai dua pembidangan hukum yang paling yang paling awal sekali ya, ketika kita membahas tentang hukum pasti awal sekali kita akan dihadapkan pada pertanyaan ini hukum publik atau hukum privat gitu ya. Nah, kalau di bidang hukum nasional kita akan mudah mengatakannya, oh hukum pidana hukum publik. Kenapa dia hukum publik? Karena mengatur hubungan ya warga negara dengan ya mengatur hubungan warga negara dengan siapa? Dengan negara. Jadi bicara tentang hukum publik ada satu aktor, ada satu subjek yang paling penting yang membedakan dengan hukum non publik, yaitu ada aspek negara ya. State ya.
Berbeda dengan hukum privat, ya. Di sini dia stateless ya, bukan berarti tidak punya negara, tapi memang unsur negara tidak dilibatkan ataupun tidak ikut diatur di dalam hukum privat ya atau hukum perdata ya. Jadi di sini non state ya atau non government ya. Ya, non government. Ya, non government ya atau entitas bisnis ya atau entitas bisnis. Murni privat ya, murni privat. Itu yang membedakan adalah pertama dari pihak-pihaknya ya. Pihaknya apa? Subjeknya. Subjek ya. Jadi yang pertama membedakan subjeknya ya. Kalau dia hukum publik termasuk hukum internasional ya dan hukum perdagangan internasional, kalau dia ada unsur negaranya ya, ada unsur negara, ada unsur government ya. Negara ini direpresentasikan dalam ya wujud apa government ya pemerintah. Kalau Indonesia ya pemerintah Republik Indonesia. Nanti bisa saja ya Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, ya Kementerian Luar Negeri ya ataupun presiden ya yang hadir sebagai pihak ya, hadir sebagai pihak di dalam pengaturan itu ya. Jadi yang diatur ya subjeknya adalah negara ya. Kalau hukum internasional private, negara tidak ikut-ikutan ya, negara Indonesia ya atau negara lain Malaysia ya dan sebagainya tidak ikut sebagai subjek yang diatur, subjek atau objek ya, subjek ataupun objek ya. Subjek ini artinya pelakunya, objek ini sebagai maksudnya objek ini sebagai pihak yang diatur gitu ya. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, yang kedua yang membedakan dari hukum publik dan hukum privat di dalam ranah hukum perdata di dalam ranah hukum perdagangan internasional termasuk di dalam hukum internasional adalah ya instrumen hukumnya ya. Instrumen, jelek banget tulisannya. Instrumen ya, instrumen ataupun aturannya ya, instrumen aturannya. Ya, instrumen aturannya. Kalau hukum publik maka dia harus diratifikasi. Ya, harus diratifikasi ya. Minimal diratifikasi ya. Kedua, ratifikasi saja biasanya tidak cukup ya untuk bisa hukum internasional trade law publik dijalankan, maka dia harus ditransformasi. Ditransformasi ya. Bedanya apa? Ratifikasi dengan transformasi. Kalau ratifikasi itu hanyalah pengesahan saja, ya biasanya dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk perpres, ya biasanya pun hanya 2 atau 3 pasal. Ya teman-teman silakan cek di Google, ya undang-undang ratifikasi, misalnya undang-undang whiteboardnya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, misalnya undang-undang ratifikasi tentang apa yang baru-baru ini kita meratifikasi apa ya? Meratifikasi Piagam ASEAN misalnya ya, meratifikasi Piagam ASEAN. Itu masuk ke dalam hukum publik teman-teman, Piagam ASEAN itu. Piagam ASEAN itu kan kalau tidak salah tahun 2015 ya. Tahun 2015 Piagam ASEAN ya. Tahun 2015 kita ada ASEAN Charter ya. Nah, apakah produk ratifikasinya diratifikasi dengan undang-undang ya? Undang-undang nomor berapa saya lupa. Dia diratifikasi. Apakah ketika dia diratifikasi otomatis bisa implementatif? Artinya ketika Piagam ASEAN itu kan isinya perdagangan bebas ya. Isinya perdagangan bebas ya. Kawasan ASEAN Trade in Goods ya atau A3 ya. Apakah ketika Piagam ASEAN itu diratifikasi dengan undang-undang otomatis Indonesia perdagangannya jadi bebas dengan dengan ASEAN ya? Tidak ya. Perlu yang namanya undang-undang transformasi ya. Ya, Piagam ASEAN ini ditransformasikan nanti dalam bentuk peraturan perundang-undangan hukum positif ya, baik dia bentuk undang-undang atau bentuk peraturan pemerintah atau dalam bentuk peraturan menteri ya. Nah, maka dia mengimplementasikannya tidak cukup dengan ratifikasi tapi harus dengan regulasi-regulasi ya, harus dengan regulasi-regulasi implementing regulation. Misalnya implementing regulation. Ya, ditulis ya teman-teman ya. Implementing regulation ini saya nulisnya agak susah.
di whiteboard. Implementing lagi. Oh, pakai ini bisa ya. Pakai teks ya. Nah, di sini ya. Pakai teks bisa ini, guys. Implementing regulation. Implementing regulation. Gitu ya. Jadi hukum publik itu lebih sulit untuk dijalankan. Kenapa? Karena dia hukum yang mengikat warga negara, ya, seperti halnya hukum pidana ataupun hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara, dia mengikat, memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara ketika dia diimplementasikan. Makanya produk keluarannya, ya, legal produknya itu lebih apa namanya, lebih mengikat, ya. Jadi suatu agreement misalnya ASEAN Charter, sesudah dia diratifikasi, dia tidak bisa langsung diimplementasikan, harus lagi ada implementing ya, kurang N ya. Implementing regulation. Ya, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk peraturan menteri, ya, yang akan memperjelas isi dari piagam tersebut, ya, dituangkan ke dalam pasal-pasal suatu regulasi hukum positif. Nah, beda dengan hukum privat, ya, dia tidak, di instrumen aturannya tidak diratifikasi dan tidak ditransformasi. Contohnya apa? Tadi yang misalnya Pak siapa tadi yang dari Bank Pak Yudi ya? Oh, Pak Yudi ya. Ya. Contohnya UCPDC. Ada nggak ratifikasi UCPDC? Uniform apa tadi? Uniform Langsung Custom. mengadopsi ya Pak. Dia langsung UCPDC, ya, termasuk Incoterm, ya. UCPDC, ya Allah, tulisan jelek banget. Incoterm. Pakai ini aja, pakai teks aja ya. Ya, termasuk Incoterm, ya. Incoterm. Oke, ini saya hapus aja nih. Oke. Termasuk juga Incoterm, ya. Incoterm dan UCP dan UCPDC. Itu dia kenapa? Dia tidak diratifikasi Incoterm, ya. Misalnya CIF, ya kan, FOB, ya, itu semua importir, eksportir harus pakai itu, ya. Kalau dia tidak mencantumkan Incoterm di dalam dokumen-dokumen ekspor impornya, dia tidak bisa berdagang. Orang bingung, ini biaya apa ini, ya? Ini udah masuk freight-nya belum? Ini udah masuk insurannya belum? Ini udah masuk sewa gudangnya belum? Ini udah masuk biaya bongkar belum? Itu kan menjadi tidak jelas suatu perdagangan internasional tidak mencantumkan Incoterm. Tapi Incoterm ini tidak pernah diratifikasi, apalagi ditransformasikan ke dalam suatu bentuk legal regulation yang ada di Indonesia. Tapi dia otomatis implementatif, ya, langsung diadopsi, ya. Istilahnya apa? Istilahnya itu self implementing, ya. Istilahnya self implementing. Itu yang membedakan. Kenapa dia self implementing? Karena yang diatur itu langsung pihak-pihak privat dan negara tidak perlu terlibat di dalam transaksi, di dalam pengaturan privat itu, gitu ya. Jadi dari saya bisa sampaikan yang membedakan antara public dan privat, ya, international trade law. Pertama adalah pihaknya, ya. Untuk public international trade law, ya, harus ada negara sebagai subjek maupun objek, ya. Sebagai subjek artinya negara terlibat, ya, terlibat di dalam apa? Di dalam transaksi ataupun di dalam perdagangan tersebut, ya. Dan objek artinya negara yang juga diatur, ya. Sedangkan privat ini murni non government, ya, atau entitas bisnis, ya, murni entitas bisnis, ya, business to business, B2B, ya, B2B. Nah, kalau instrumen hukumnya atau aturannya, maka yang membedakan public international trade law dengan private trade law adalah dari proses implementasinya. Kalau public international, ya, trade law, dia harus diratifikasi, bahkan harus ditransformasi lagi. Contohnya ASEAN, contohnya WTO, ya. WTO itu ketika ditandatangani oleh Menteri Perdagangan pada tahun 1994, yaitu Mari LK Pangestu, ya, di mana? Di Maroko kalau nggak salah, Marrakesh, ya, Maroko apa di mana ya? Apa di Uruguay saya lupa tuh, ya. Apa di Tokyo saya lupa. Pokoknya di luar negeri sana, Ibu Mari Pangestu pada saat itu menandatangani piagam WTO, ya. Para menteri-menteri perdagangan seluruh
dunia, ya. Apakah itu langsung menjadi hukum publik? Tidak, ya. Piagam tersebut harus dibawa ke Indonesia, ya, disetujui oleh DPR dalam bentuk undang-undang pengesahan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 juga, ya. Jadi pada tahun yang sama kalau tidak salah, ya, langsung disahkan. Jadi teman-teman cek ya untuk bisa di Google sih sebenarnya, ya. Saya Google Undang-Undang WTO, nantilah bisa dicari, ya. Nah, apakah ketika dia disahkan Undang-Undang WTO itu langsung Indonesia menerapkannya? Tidak, ya. Langsung menerapkan Undang-Undang WTO, kan Undang-Undang WTO itu isinya apa? Pembebasan tarif, ya, isinya apa? Simplifikasi aturan, ya, isinya apa? Tentang perlindungan hak paten, ya, tentang perlindungan hak merek. Nanti teman-teman belajar sudah ini tentang haki. Itu berasal dari WTO Charter, piagam WTO yang diratifikasi tahun 1994. 94 apa 97 ya, saya lupa, ya. Pokoknya di era 90-an lah. Itu tidak bisa langsung diterapkan, tapi dia harus ditransformasikan dulu, harus dituangkan lagi, harus di implementing regulation lagi dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan-peraturan hukum positif yang ada di Indonesia. Gitu ya, jelas sekarang ya Pak Yudi, ya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak Ini Ardiansyah, siap, izin Pak. boleh. Ya, saya mau nanya Pak. Boleh Tadi dong. kan Bapak udah jelaskan kan kalau di international trade law itu ada terbagi public sama private sama subjek, instrumennya segala macam lah. Siap. Nah, yang saya mau nanya ini Pak, mungkin contoh yang ada di public ya Pak. Kalau di private kan tadi Bapak udah menjelaskan contohnya itu perjanjian ekspor impor gitu kan. Impor, Incoterm. Ya, kalau untuk di public itu ada nggak sih Pak atau apa contohnya apa namanya perdagangan internasional yang produknya itu menggunakan ini Pak, yang si public international trade law ini Pak. Ada. Justru itu yang akan banyak kita bahas di dalam hukum perdagangan internasional pada sesi mata kuliah kita, ya. Apa contohnya? Ya ini, Ya. di dalam modul, ya nanti kalau sudah saya share ataupun di dalam slide-slide, kita akan bahas contoh dari hukum yang mengatur perdagangan internasional di sektor publik, yaitu yang disebut dengan WTO law. WTO itu WTO, ya. Jadi hukum Ya. WTO itu hukum publik, Pak Yudi, Pak Nugroho, Pak. Nah, ya. Contohnya juga hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ASEAN. ASEAN ini kan terdiri dari negara-negara Indonesia, Myanmar, ya, Laos. Kemarin datang ke sini, ya, KTT ASEAN. Datang juga ke kantor saya tuh. Dari ASEAN, dari Bea Cukai ASEAN datang ke kantor saya. Wah, susah banget ngomongnya, ampun deh. Jadi saya dengerin juga nggak ngerti. Saya ngomong ke dia juga susah. Begitu juga hukum-hukum WTO, ya, teman-teman, ya. Kenapa hukum WTO itu dikatakan sebagai ranah hukum publik? Karena WTO anggotanya adalah negara-negara. Beda dengan, ya, perdagangan privat, ya, Incoterm, ya. Incoterm ini International Commercial Terminology, ya, yang dikeluarkan oleh ICC, ya, International Chambers of Commerce. Anggota-anggotanya adalah serikat-serikat dagang, ya, atau kadin, ya, kamar-kamar dagang, ya. Dan itu bukan lembaga negara, ya, bukan lembaga negara. Itu yang membedakan, ya. Kemudian produk-produknya juga tadi, ya, produk-produknya tidak mengikat seperti halnya hukum publik. Kalau hukum publik itu ada sanksi-sanksi, ya, yang membedakan hukum publik dengan hukum privat. Kalau hukum publik ada sanksi yang bisa diterapkan apabila itu terjadi pelanggaran. Diterapkan oleh siapa? Diterapkan oleh pemerintah. Makanya unsur pemerintah, unsur negara sangat dominan di hukum publik, hukum internasional trade law publik ini. Contohnya WTO law. Apa sih WTO law itu? Teman-teman nanti saya kasih, ya, materi banyak sekali tentang hukum-hukum WTO, ya, WTO. Diantaranya adalah hukum yang bidang saya, yaitu tentang tarif, ya, tarif dan tarif dan non tarif, ya, tarif dan non tarif barrier. Saya tarif dan non tarif barrier. Kenapa tarif dan non tarif barrier yang diatur oleh WTO? Ya, karena tarif ini menjadi hambatan, ya, menjadi hambatan di dalam perdagangan. Dia akan memberikan efek harga, ya, yang tidak kompetitif ketika suatu barang dikenakan tarif
bea masuk ya, tarif bea masuk ataupun tarif lainnya yang tinggi gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam instrumen hukum publik. Kenapa dia masuk ke dalam instrumen hukum publik? Karena negara yang mengenakan tarif, betul nggak? Yang mengenakan tarif bea masuk siapa? Negara, ya kan? Negara. Ya. Kementerian Keuangan dalam hal ini bea cukai, gitu ya. Karena ada unsur negaranya. Beda dengan Incoterm. Ini negara nggak ikut-ikutan. Kamu bebas mau pakai Incoterm, mau enggak. Ada sanksinya nggak? Nggak ada sanksinya. Beda dengan tarif, ya. Kita pakai tarif 5%. Wah, aturan negara 10%, kena sanksi, ya. Sanksinya apa? Bayar, ya. Belum denda, gitu kan. Nah, aturan non tarif barrier di WTO apa misalnya harus barang impor harus izin ya perdagangan, harus ada surat izin perdagangan, apa namanya, surat izin pengimporan ya, SIP ya, SIP misalnya impor barang berupa apa produk-produk tekstil ya, harus juga ada laporan surveyor ya, harus juga ada tadi ya angka pengenal impor ya. Kalau itu tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Nggak bisa impor dia ya, ditahan barangnya oleh bea cukai ya. Ya, ditahan barangnya oleh bea cukainya. Bea cukai siapa sih? Bea cukai itu negara ya, tidak lain unsur negara. Beda dengan hukum privat, dia nggak mau pakai Incoterm, nggak mau pakai FOB, nggak nyantumin CIF ya. Udah ngerti kan FOB itu free on board ya, kondisi kondisi pengiriman lah gitu ya. Ada 3 angka tuh. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Ada FOB, ada CIF, ada XWOC, ada 11 tuh ya, ada 11 kode yang itu lazim, sebenarnya bukan harus ya, lazim digunakan. Ya biasa digunakan oleh para pedagang ekspor impor. Kalau itu dia tidak pakai ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Selama tidak ada dispute, selama tidak ada komplain dari rekanan dagangnya, no problem ya. Gitu ya Pak Yudi ya kan Pak Yudi yang dari BNI. Ya, tapi tetap tidak mungkin, pada kenyataannya tidak mungkin ada pedagang ekspor impor tidak mencantumkan Incoterm. Bisa, sebenarnya bisa aja ya, kalau dia tidak pakai LC, ya dia tidak pakai instrumen pembayaran perbankan, ya dia tidak mungkin juga tidak pakai asuransi, tidak pakai apa namanya, ya dia bisa aja ya, misalnya perdagangan dengan metode apa namanya konsinyasi, ya barang titipan, itu memang tidak membutuhkan instrumen pembayaran gitu kan, tidak juga membutuhkan instrumen pembiayaan. Ya maka dia tidak perlu pakai Incoterm, tidak perlu pakai UCPDC, orang dia eh, apa tidak ada instrumen pembayaran kok. Nah, ya. Jadi bisa-bisa saja. Jadi ini bersifat opsional. Bedanya itu. Kalau hukum privat bersifat opsional, bisa dipakai, bisa tidak, tergantung dari kebutuhan. Kalau hukum publik dia bersifat wajib. Siapapun importirnya, siapapun eksportirnya, ketika dia bertemu dengan hukum publik, dia harus taat, gitu ya. Jadi bersifat mandatori. Jelas sini ya, Pak. Siapa tadi? Pak Nugroho ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, nanti kita akan lebih jelas di slide-slide berikutnya. Ini karena baru pengantar aja, tapi penting ini untuk diketahui sejak awal sehingga kita bisa membedakan. Karena ini mix yang kita pelajarin, ini mix ya teman-teman ya. Di silabusnya memang hukum WTO saja, tapi sangat sayang sekali 14 pertemuan kita hanya bahas di WTO, makanya karena bidang keahlian saya juga terkait dengan ekspor impor, maka nanti saya masukkan juga unsur-unsur hukum privatnya, yaitu double apa namanya, selain hukum WTO, ya hukum publik ini WTO lah, ya World Trade Organization lah yang penguasanya, pemiliknya ya. Silakan hukum publik ini nanti hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Kadin internasional ya, seperti UCPDC, Incoterm ya, termasuk juga convention. Ada juga yang dikeluarkan oleh PBB, teman-teman. Convention Sales of Good. Nah, ya. Itu juga dikeluarkan oleh PBB ya. Jadi bisa saja dikeluarkan oleh lembaga apa istilahnya, lembaga negara ya, lembaga kumpulan dari lembaga-lembaga negara seperti yang dikeluarkan oleh PBB ya. PBB mengeluarkan Convention International Sales of Good, CISG ya. Tapi itu sebenarnya masuk ke dalam ranah hukum perdata. Makanya Convention International Sales of Good juga tidak mengikat seperti hukum publik, dan dia juga tidak diratifikasi ya teman-teman ya. Jadi sampai sekarang yang namanya CISG itu ada di modul, nanti saya bahas tentang CISG, Convention International Sales of Good, juga tidak diratifikasi ya. Tapi dia ya tetap berlaku ya selama
ya. Kapan CISG ini berlaku? Ketika dia dinyatakan di dalam kontrak. Nah, itu ya. Kata kuncinya itu. Kalau hukum publik, ya, hukum-hukum WTO, dia diberlakukan dengan ratifikasi dan transformasi oleh negara. Tapi kalau hukum privat, dia diberlakukan oleh kontrak. Ini saya baru ketemu ya. Dia diberlakukan oleh apa? Oleh kontrak, ya. Kata kuncinya itu diberlakukan oleh kontrak. Kontrak apa? Kontrak ekspor impor, ya, sales kontrak. Jadi sales kontrak inilah yang memberlakukan Incoterm. Sales kontrak inilah yang memberlakukan CISG, gitu ya. Sales kontrak inilah misalnya yang memberlakukan tentang klausul-klausul arbitrase, ya. Tanpa dinyatakan di dalam sales kontrak, maka dia tidak bisa berlaku. Atau dia bisa saja berlaku, tapi nanti melalui proses kesepakatan lagi sesudah sales kontrak. Oh, misalnya ada sengketa gitu ya mengenai one prestasi ya antara importir dengan eksportir. Ya, dia bisa menyepakatinya ya sesudah kontrak dengan kontrak tambahan tentang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa ya. Atau dia mensepakati hal-hal lain ya yang terkait dengan kontrak. Gitu ya, jelas ya Pak Nugroho. Jadi ini ada tambahan lagi dari saya yang membedakan hukum publik dengan hukum privat di bidang perdagangan internasional. Kalau hukum publik identik dengan WTO law, ya, identik dengan WTO law karena WTO sebagai satu-satunya organisasi terbesar ya yang mengatur ya hukum perdagangan internasional. Selain WTO juga nanti ada lembaga-lembaga lain seperti World Customs Organization ya, lembaga kepabeanan dunia juga mengeluarkan instrumen-instrumen aturan, tentunya aturan-aturan terkait dengan kepabeanan, misalnya tentang tarif, tentang harmonized code ya atau HS code. Nah, ini yang biasa di pelabuhan, yang biasa ekspor impor tentu tahu yang namanya HS code ya. HS code ini adalah kode-kode tentang jenis barang yang disusun dalam 8 sampai dengan 10 digit. Ya, jadi bicara tentang mobil ya di dalam perdagangan internasional kita nyatakan dengan angka ya. Mobil, berapa sih mobil? 87 ya, HS-nya 8716 kalau nggak salah ya. Sekian ya. Sapi ya 02, 09 ya sekian gitu ya. Nah, dinyatakan dengan angka-angka digit itu HS code namanya harmonized system code yang dikeluarkan oleh World Customs Organization. World Customs Organization sendiri sebagai underbow lah gitu ya, ataupun apa namanya sebagai mandat ya yang diberikan kewenangan oleh WTO untuk mengeluarkan produk-produk hukum di bidang hukum perdagangan internasional yang terkait dengan custom atau kepabeanan. Nah, gitu ya. Mantap ini teman-teman ya. Ini menarik sebenarnya ya kalau kita dalami ya, terutama nanti yang mau ngambil tesis ataupun nanti teman-teman juga yang mau ngambil skripsi ya, karena saya lihat ada juga skripsi udah nggak ada sekarang ya, yang mau bikin artikel ya tentang perdagangan internasional. Saya kira itu teman-teman. Jam berapa ini? Jam 10 kita. Sampai jam berapa ya? Jam berapa sih kita nih? Jadwalnya? Saya minta nomor handphone satu nih. Wali kelas, ketua kelasnya. Bisa diketik di itu, di chat. Buat saya nge-share apa gitu. Siapa ini? Ketua kelasnya udah ada belum? Atau kita tunjuk aja ya. Yang kelihatan aktif siapa nih? Oh, 9.20 udah lewat banget ya. Oke, kita stop aja ya. Ya, sampai jam 9.30, Pak. Oh, udah lewat dong. Udah jam 10 ini. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nanti materi saya share. 10.30, maaf. Oh, 10.30. 10.30. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau sekarang selesai juga. Oh, gitu. Oke, siap. Oh, 10.20. Oke, siap. Dikit lagi lah ya. Ini kita habisin aja dulu slide-nya. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Kita stop. Ini di screenshot aja dulu ininya. Apa namanya? Di print screen whiteboard-nya. Udah nih, saya screen. Saya kasih ke Mbak Dini aja deh. Ini adminnya Mbak Dini ya?
Iya Pak, benar Pak. Oh, Mbak Dini. Mbak Dini lagi di mana nih? Kantor apa di rumah? Pak lagi di rumah Pak hari ini. Oh, di rumah. Sambil santai ya. Santai aja nggak apa-apa teman-teman juga. Saya kasih ke Mbak Dini aja nih. Mana Mbak Dini? Ini nih. Sorry. Namanya WhatsApp-nya. Mbak Dini. Whiteboard-nya tuh udah saya screenshot. Teman-teman bisa pelajari. Dah jelas ya? Jelas. Ya minimal udah dapat sekarang clue-nya tentang bedanya privat dengan publik. Ternyata nggak gampang gitu ya Pak Aril ya. Untuk membedakan privat dengan publik kalau sudah masuk ke hukum perdagangan internasional. Agak rumit. Ya, kalau di hukum nasional gampang ya kan. Oh, hukum pidana publik, hukum apa namanya? Hukum dagang, hukum perdata, ya hukum privat, ya kan gampang. Tapi kalau udah masuk ke hukum internasional, termasuk hukum perdata internasional, ini menjadi lebih rumit. Bahkan nanti dapat saya katakan tidak bisa dibedakan. Untuk bidang-bidang hukum tertentu tidak bisa dibedakan publik dan privatnya. Karena udah mix ya istilahnya perbuatan hukum bersegi dua ya, bersegi dua. Ya, itu ketika negara hadir sebagai pihak swasta. Negara hadir sebagai pihak swasta. Ini yang repot. Ya, contohnya ini saya ada kasus bagaimana ketika negara melakukan perikatan kontrak ya dalam bentuk kontrak karya dengan pihak swasta ya. Ini adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua ya, berdimensi publik dan privat. Contohnya adalah kontrak karya privat dengan pemerintah Indonesia. Ternyata kalau kita bedah kontrak karyanya itu, ini kebetulan kasus saya di pengadilan, saya sebagai litigator, legal officer di kantor saya. Kalau kita bedah kontrak karyanya privat dengan pemerintah Indonesia, ternyata mengatur segi-segi dimensi hukum publik. Apa yang diaturnya? Termasuk ya diatur masalah hak dan kewajiban perpajakan PT Freeport. Nah, ini kan yang sangat membingungkan ya dan juga mengherankan. Saya juga baru tahu ketika di pengadilan ya. Jadi ceritanya kami dari Bea Cukai mengenakan tarif ya, tarif bea keluar pada saat itu sebesar 7,5% atas barang berupa biji tembaga kalau tidak salah ya, tembaga ekspor ya. Nah, ternyata pihak Freeport tidak setuju ya dan melakukan upaya hukum berupa banding ya ke pengadilan pajak. Alasannya apa? Di dalam kontrak karya antara pemerintah dengan PT Freeport tercantum besaran tarif bea keluarnya adalah 5%. Ternyata kontrak karya mengatur pajak, ini yang kami kaget dan tentunya secara prinsip umum yang kita pahami di bangku kuliah S1, S2 ya. Kita akan memahami pajak itu diatur dengan undang-undang, ya kan? Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Nah, tapi ternyata hakim, ya terutama hakim agung ya di Mahkamah Agung, karena kasus ini berlanjut ke Mahkamah Agung dan bahkan sudah menjadi jurisprudensi. Mahkamah Agung tahun 2018 mengatakan kontrak karya itu berlaku sebagai ya lex spesialis dari hukum pajak. Akhirnya kita kalah, pemerintah dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini ada orang Mahkamah Agung ya, kita buka aja di sini ya. Ya, tapi itu nggak apa-apa ya. Itu kan bagian dari dinamika hukum. Ya, kita hormati ketentuan putusan jurisprudensi dari Mahkamah Agung sebagai penemuan hukum dari Yang Mulia Hakim. Ya, ya tentunya ini menjadi catatan buat pemerintah yang nanti akan menandatangani suatu kontrak, termasuk kontrak karya, ya kontrak-kontrak perjanjian dagang. Jangan sembarangan ya memasukkan materi-materi hukum publik ke dalam kontrak ya, karena ketika pemerintah itu menandatanganinya, pemerintah ini representasi dari publik, representasi dari negara ya, sehingga bisa jadi dipahami sebagai hukum yang mengikat seperti halnya hukum positif. Itu ya teman-teman nih yang dari Mahkamah Agung ya, juga nanti mungkin calon hakim ya, kita doakan Pak siapa tadi, Pak Riki ya. Nah, tentunya ya amin Mbak. Amin ya, ilmu hukumnya ya terutama terkait dengan teori-teori ya harus ya digali terus. Saya kira itu ya teman-teman untuk informasi membedakan hukum publik dengan hukum privat. Ternyata tidak gampang ya, bahkan menjadi perdebatan tadi ya ketika masuk ke ranah pengadilan ya. Sehingga untuk perbuatan hukum
tadi, pemerintah yang menandatangani dokumen ataupun perjanjian, ya, dia ternyata bisa dianggap sebagai lex spesialis. Artinya pemerintah menundukkan diri, ya, hukum publiknya tunduk kepada hukum privat atau hukum perjanjian. Dalam hal ini adalah kontrak karya itu. Saya kira nanti teman-teman bisa dalami dari putusan jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 yang kebetulan saya sebagai salah satu pihak yang beracara ya pada saat itu mewakili dari pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini informasi aja, teman-teman bisa cross check ya di mana, di putusannya tentunya ya, di putusannya di Google ya, tapi Google masuk ke lamannya Mahkamah Agung, di situ buka semua putusan ya. Kita juga sangat apresiasi atas transparansi dari Mahkamah Agung sehingga kita belajar hukum enak banget sekarang ya. Apalagi ada chat GPT. Ya, tinggal nanya apa aja dijawab sama dia ya. Jawabannya pun luar biasa disertai dengan ya referensi juga ya. Dosen ya bisa gulung tikar itu ya gara-gara chat GPT ya. Tapi kan chat GPT nggak bisa ngasih ijazah gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman. Sedikit lagi mungkin ya. Sayang ini. Mumpung saya lagi semangat. Kita share apa tadi ya? Share screen aja deh. Kita lanjutin aja ya. Ini masih banyak. Oh, udah selesai ya. Alhamdulillah. Udah selesai teman-teman. Pas. Dikit ini. Ada satu slide lagi. Satu apa namanya? Ini. Satu slide. Ya, satu slide ya. Oke. Tadi apa? Ini ya. Jadi inilah hal-hal yang harus diperhatikan di dalam transaksi ekspor impor, terutama nanti kaitannya dengan ilmu hukum yang butir D ya. Kalau yang ABC ini enggak, ini kan lebih kepada aspek manajemen ya, manajemen ekspor impor ya. Yang paling pentingnya poin D ini, perbedaan kebijaksanaan pemerintah ya, misalnya tadi perbedaan tarif, perbedaan apa namanya, perizinan ya, perbedaan peraturan ya. Saya kira itu teman-teman, udah habis ya terakhir. Baik, karena sudah habis materinya, nanti kita masuk ke materi kedua ya untuk pertemuan berikutnya secara offline, sambil nanti saya bawa buku saya. Ini ada 10 orang yang nanti saya siapkan 10 buku ya, harganya ya murah aja, nggak mahal. Saya kira cukup ya teman-teman ya. Bisa istirahat dulu sambil menunggu waktu untuk pertemuan berikutnya dengan Pak Dr. Abu Nawas. Masih ada yang mau didiskusikan tentang materi pertama kita ya, yaitu apa ini? Tentang ruang lingkup ya dan pengertian perdagangan, hukum perdagangan internasional, yang intinya ruang lingkupnya ternyata ya dua segi ya, ataupun dua bidang, yaitu bidang hukum perdata dan di bidang hukum privat, yang mana kedua-duanya itu akan kita bahas. Tapi memang yang paling fokus kita, yang paling utama adalah di bidang hukum publiknya, yaitu instrumen-instrumen produk hukum yang dikeluarkan oleh WTO ya. Saya kira itu, izin kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa komen di YouTube saya, nanti bisa saya share sesudah ini ya, langsung saya upload ya. Mohon maaf kalau nanti wajahnya sedikit muncul di YouTube saya. Gak apa-apa ya. Saya izin dulu nih ya. Jangan sampai ada yang keberatan. Keberatan nggak nih kalau saya upload di YouTube nih materi kuliahnya? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Nanti disimak lagi ya. Apalagi menjelang tidur itu didengerin, wah tidurnya tambah pulas itu ya. Tambah enak gitu ya. Mimpi nanti ya. Mimpi serem malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi minggu depan insya Allah. Kita offline ketemu di Poltangan ya. Tapi terserah kesepakatan teman-teman aja enaknya di mana ya. Mau di mall juga boleh ya. Saya sih siap aja datang, Sabtu saya bebas soalnya
Ya, online juga alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau online saya dari kantor ini, karena kantor sama rumah saya deket. Kalau di rumah. Oke, izin. Terima kasih. Kita print screen dulu ya. Kita print screen dulu. Mungkin bisa hidupin kameranya buat pertemuan pertama kita biar kenal yang lain. Oke, saya print screen apa namanya? Foto dulu. Biar semangat kita. Wah, Pak Julius ternyata ganteng. Makasih, Pak. Pak Yudi, wah seger kayaknya di pantai udah ada tuh. Belakangnya ada pohon-pohon kelapa itu. Lagi santai kayaknya nih. Oke. Saya print screen ya. Yang lain belum bisa hidupin. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Saya akhiri ya. Nanti saya kasih fotonya ke Mbak Dini. Oke, saya izin lip duluan. Yang lain mau ngobrol-ngobrol silakan. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Live meeting. Oke, saya live ya. Teman-teman sih nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja dulu rame-rame. Kenal-kenalan. Ya, gimana sih cara live?